Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam acara Mesbah Keluarga Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong pada malam ini bersama saya Pendeta Yan Vantius Tulay. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, pada acara Mesbah Keluarga yang ditayangkan secara online pada malam ini, ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu tentang bagaimana kami melihat dengan perspektif Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati setiap pemirsa, pendengar dimanapun mereka berada, agar baik yang berbicara maupun mendengar sama-sama diberkati, sehingga kami boleh melihat kehidupan ini dengan perspektif Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, topik kita pada malam ini adalah melihat dengan perspektif Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat dengan perspektif Tuhan adalah hal yang tidak mudah, bahkan mustahil dilakukan oleh manusia. Karena untuk melihat dan mengerti apa yang menjadi perspektif manusia saja sulit. Apalagi mengerti yang dilihat dan dipikirkan oleh Tuhan. Karena apa? Manusia adalah ciptaan, sedang Tuhan adalah pencipta. Dan kita tidak mungkin mengerti pikiran Tuhan secara komprehensif, karena Tuhan itu begitu di luar nalar manusia, atau di luar rasio manusia, apalagi rasio manusia sudah terdistorsi oleh dosa. Nah, tidak mungkin manusia dapat mengerti dan melihat apa yang menjadi perspektif Tuhan. Nah, sehingga tema melihat dari perspektif Tuhan adalah tema yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk dibahas. Namun dengan memperhatikan apa yang sering dipersepsikan orang, yang banyak kali kelirunya, minimal kita dapat disadarkan ya bahwa perspektif manusia belum tentu benar, bahkan seringkali menyesatkan. Bahayanya kalau pendapat manusia sudah mempengaruhi seseorang sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian, sehingga membentuk mental dan pola-pola pikir kita, maka kita sudah menjadi korban dari suatu perspektif yang salah. Sebagai contoh misalnya, seorang ibu atau seorang ayah terus mengata-ngatai anaknya bodoh atau pembawa sial. Hal itu diperburuk lagi dengan tetangga yang mungkin mengatakan hal yang sama. Oh, kamu orang bodoh, kamu orang yang membawa sial. Maka perspektif tersebut akan masuk dalam alam bawah sadar anak, bahwa dia adalah anak yang bodoh dan pembawa sial. Nah, bila perspektif ini mempengaruhi pikiran dan mental anak tersebut, bahwa ia adalah anak yang bodoh dan pembawa sial, maka betapa rusaknya mental dan pikiran anak tersebut. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Alkitab memiliki banyak contoh bahwa apa yang menjadi perspektif manusia belum tentu sama dengan apa yang menjadi perspektif Tuhan. Dan kabar baiknya adalah bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, perspektif negatif dari manusia dapat diubah menjadi positif sesuai dengan perspektif yang dari Tuhan. Nah, secara khusus yang kita percakapkan pada malam ini adalah tokoh Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Kita tidak punya waktu tentu untuk membahas kisah Yusuf secara lengkap, namun kita akan melihat sekilas apa perspektif orang tentang Yusuf, lalu membandingkannya dengan perspektif Tuhan, maka kita bisa belajar sesuatu yang berharga untuk menjalani kehidupan ini yang singkat dan sementara ini. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, ayah daripada Yusuf yang bernama Yakub. Yakub melihat Yusuf sebagai seorang anak yang baik, bahkan anak kesayangan tentunya. Dan itu menimbulkan sikap iri hati dari saudara-saudara Yusuf, menimbulkan masalah lain. Makanya ini adalah pesan bagi orang tua juga. Jangan membeda-bedakan anak. Jangan ada anak emas, anak tiri. Itu akan menyakiti anak-anak yang lain. Tapi Yakub pada dasarnya melihat Yusuf anak yang baik, anak kesayangannya. Lalu 10 saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf sebagai tukang mimpi yang suka berkhayal. Dan itu makin membuat mereka membenci Yusuf. Dengan
isi mimpi yang Yusuf ceritakan kepada mereka. Bukan membuat mereka bangga, bahkan terus membenci Yusuf. Lalu kafilah atau pelancong orang-orang Ismail melihat Yusuf sebagai budak yang mereka beli. Ya. Jadi perspektif dari khalifah orang-orang Ismail itu, Yusuf adalah seorang budak pada saat itu. Bagaimana dengan Potifar setelah dijual ke Potifar? Oh, Potifar melihat Yusuf adalah seorang pelayan yang baik, yang dapat dipercaya. Nah, ini segi positifnya. Baru kita menemukan dua positif dari papanya, dari Potifar. Namun, Bapak Ibu sekalian, ada petaka yang dialami oleh Yusuf karena istri Potifar melihat Yusuf sebagai pemuda yang tampan, yang ganteng, di mana dia sangat tergoda dengan Yusuf. Dan ini yang membawa malapetaka dalam kehidupan Yusuf juga, sehingga dia difitnah, ya, dan seterusnya sampai di penjara. Lalu pegawai-pegawai penjara bagaimana? Mereka melihat Yusuf sebagai seorang narapidana. Ini perspektif, ini penilaian, ini penglihatan orang tentang Yusuf, saudaraku sekalian. Namun ketika kita memperhatikan kisah Yusuf secara utuh, saudara-saudara, maka betapa salahnya perspektif dari orang-orang tersebut. Karena dalam perspektif Tuhan, Yusuf adalah seorang yang akan menyelamatkan suatu bangsa, khususnya bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, yang terancam bahaya kelaparan pada saat itu. Bahkan juga menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan. Saudara, Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, memang, ini perkataan Yusuf ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, pelajaran penting dari kisah Yusuf ini, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama, jangan berkecil hati dengan penilaian negatif dari apa yang orang katakan tentang kita. Apapun itu. Jangan langsung ditelan, jangan langsung diamini apalagi. Biarkan saja orang berbicara apa tentang kita. Jangan berkecil hati, jangan putus asa. Itu yang pertama. Karena belum tentu orang bisa menghargai kita, belum tentu orang bisa memberikan hal-hal yang positif terhadap kita, tapi itu jangan sampai membuat kita berkecil hati, bahkan mungkin frustrasi. Yang kedua, semangatlah tentang apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Saudara, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Lebih-lebih setelah kita ditebus oleh darah Kristus. Kristus yang telah mati di kayu salib, menanggung dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita. Maka hidup kita berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kata-kata negatif dari orang membunuh impian kita dan mengganggu masa depan kita yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Yang berikutnya, jangan pernah menganggap remeh. Nah, ini sikap kita pada orang lain. Jangan pernah menganggap remeh potensi seseorang. Karena penampilan luar yang tidak meyakinkan barangkali, lalu kita underestimate kepada orang itu. Karena Tuhan tidak hanya melihat lahiriah seseorang, tetapi melihat potensi yang ada di dalam diri seseorang. Saudara, ketika Samuel ingin mengurapi anak-anak Isai itu menjadi raja, dipanggillah kakak Daud yang berpenampilan bagus dan meyakinkan, tampan, tinggi besar. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu yang kau pilih. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hal yang sama terjadi dengan Rasul Petrus yang sebelumnya disebut Simon. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 42 dikatakan,
Andreas membawa Petrus, Simon kepada Yesus. Dan Yesus memandang, perhatikan kata memandang, garis bawahi, memandang Petrus dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kata memandang dalam bahasa Yunani di sini adalah emblepo, yang berarti bukan hanya melihat sepintas lalu, tetapi melihat secara jauh ke dalam hati seseorang. Melihat dengan serius. Yesus bukan hanya melihat Simon, seorang nelayan yang sederhana dari Galilea, seorang yang berpendirian rapuh, yang mudah goyah, yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bukan hanya itu yang Yesus lihat. Tapi Yesus melihat dia adalah sebagai Petrus, Kefas, batu karang yang teguh untuk memulai gereja Tuhan pada abad permulaan. Dan terbukti Petrus adalah murid yang setia sampai mati syahid. Terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Seorang yang teguh pendiriannya dipakai Tuhan. Demikian juga Tuhan melihat kita masing-masing dengan perspektif ilahi. Tuhan bukan hanya melihat kekurangan dan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dia tahu kelemahan kita. Tapi Tuhan melihat potensi-potensi yang ada dalam diri kita masing-masing yang orang lain tidak bisa melihat. Dan Tuhan bisa memakai kita sebagai alat di dalam tangannya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukanlah suatu kebetulan, apalagi kecelakaan. Terlepas dari apapun latar belakang kita, saudaraku sekalian, Tuhan melihat dari perspektifnya. Dan dia punya rencana-rencana yang indah untuk kita masing-masing. Bukan hanya untuk memperoleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi untuk menggenapi misi dan rencananya selama hidup di dunia ini. Tuhan mungkin saja mengizinkan berbagai kesulitan dalam hidup kita, seperti COVID-19 sekarang ini. Tapi jangan putus asa, teruslah berharap kepadanya. Karena Tuhan punya agenda-agenda yang agung, yang indah, yang belum kita mengerti untuk hidup kita masing-masing. Mari kita tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Seperti Yusuf, dia tabah menjalani semua kesulitan yang Tuhan izinkan. Sampai pada akhirnya, dia tahu di balik semua itu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan untuk menggenapi rencana Allah, untuk memelihara umat pilihan Allah. Mari kita belajar melihat, bukan dengan perspektif manusia, tapi perspektif Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, dalam kesempatan Mesbah Keluarga pada malam ini, kami telah merenungkan firman Tuhan secara singkat tentang perspektif yang harus kami lakukan berdasarkan perspektif Tuhan. Mari Tuhan tolong kami dengan pemahaman kami yang terbatas. Roh Kudus menolong kami mengerti bahwa kami tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan negatif manusia yang mungkin mengunderestimate, meremehkan kehidupan kami. Kami melihat berdasarkan penilaian dan perspektif Tuhan, sehingga kami boleh bangkit dan maju dalam kehidupan ini. Dan tolong juga sebagai orang percaya kami pun boleh tidak menganggap remeh orang lain berdasarkan penampilan lahiriah. Kami melihat bagaimana seperti Tuhan melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tuhan melihat Simon Petrus bukan hanya sebagai nelayan yang sederhana dari Galilea, tetapi sebagai seorang yang menjadi batu karang, memulai gereja, mula-mula mengabarkan Injil Tuhan sampai mati. Ya Tuhan, demikian juga kami bersyukur teladan Yusuf dengan berbagai penilaian manusia yang negatif terhadap dia. Ya Tuhan, pada akhirnya kami tahu Tuhan melihat Yusuf adalah seorang yang berpotensi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar dari bahaya kelaparan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah pada malam ini, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini belajar melihat dengan perspektif Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, hidup dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.